Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Insani, dengan nomor stambuk 21914033. Saya berasal dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan atau mendeskripsikan isi dari proposal saya yang berjudul pengaruh sosial media terhadap perkembangan bahasa anak usia dini, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Teknologi informasi merupakan salah satu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, terkhususnya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi informasi sudah ada sejak berabad-abad lalu dan masih terus berkembang hingga saat ini. Tanpa adanya teknologi informasi, manusia akan kesulitan dalam melakukan komunikasi serta bertukar informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat kehidupan manusia sehari-hari menjadi lebih mudah, cepat, dan update dalam mendapatkan informasi, serta lebih mudah dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat sering dan mudah dijumpai. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan, bahkan sangat sering dijumpai, adalah gadget. Gadget merupakan salah satu alat elektronik yang terus berkembang hingga saat ini, yang memiliki berbagai desain dan juga fitur yang super canggih dan mewah. Keberadaan gadget membuat kehidupan sehari-hari manusia menjadi lebih mudah dan praktis serta memiliki fungsi khusus. Para pengguna gadget merupakan dari berbagai kalangan dan usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, hingga anak usia dini pun sudah mahir dalam menggunakan gadget. Salah satunya sosial media. Sosial media adalah sebuah media yang untuk digunakan satu sama lain untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial tidak terlepas dari gadget. Dengan adanya sosial media dapat memudahkan seseorang dalam memperoleh sebuah informasi dan juga mencari hiburan. Namun dengan adanya sosial media yang memudahkan segala urusan manusia, bukan berarti sosial media tidak terlepas dari hal negatif maupun hal positif. Lahirnya sosial media menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semuanya dapat menggunakan sosial media untuk memperoleh sebuah informasi ataupun untuk sekedar mendapatkan hiburan dengan cepat. Tak terkecuali anak-anak. Penggunaan gadget dan sosial media yang tidak diawasi atau tidak di bawah kontrol orang tua dapat membuat anak kecanduan dan memunculkan kecenderungan negatif pada anak, yang lama-kelamaan akan membuat anak menjadi kurang peduli pada lingkungan sekitarnya, menjadi anak yang antisosial atau malas untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-6 tahun. Menurut Beckler dan Snowman, Dwi Yulianti, 2 tahun 2010, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Bahasa anak yang sopan maupun tidak sopan merupakan gambaran dari lingkungan tempat tinggalnya dan juga pengaruh dari sosial media. Hal itulah yang menjadikan pengaruh sosial media pada anak usia dini sangat berpengaruh dalam proses perkembangan anak, terkhususnya dalam proses perkembangan bahasa anak. Anak usia dini merupakan peniru yang handal, di mana setiap gerakan maupun perkataan yang dilihat dan didengarnya pasti akan langsung ditiru oleh si anak. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat berpengaruh dalam proses tumbuh kembang sang anak. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana penggunaan sosial media pada anak usia dini; yang kedua, bagaimana perkembangan bahasa pada anak usia dini; dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh sosial media terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian itu yaitu untuk mengetahui penggunaan sosial media pada anak usia dini, untuk mengetahui perkembangan bahasa pada anak usia dini, dan untuk mengetahui pengaruh sosial media terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. D. Manfaat penelitian. Secara teoritis, sebagai bahan perbandingan bagi guru dan peneliti lainnya, agar dapat meneliti dan menerapkannya di sekolah-sekolah lain yang berhubungan dengan pola perkembangan bahasa anak pada anak usia dini.
B. Sebagai bahan temuan yang bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh sosial media terhadap bahasa pada anak usia dini. 2. Secara praktis, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana pengaruh sosial media terhadap pola perkembangan anak, terkhususnya dalam perkembangan bahasa anak. B. Bagi orang tua dapat menambah wawasan serta menjadi referensi sumbangan pemikiran bagi orang tua dalam mengatasi serta membatasi anak dalam menggunakan sosial media terhadap pola perkembangan bahasa anak. Dan yang C. Bagi institusi pendidikan agar dapat melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan pada anak usia dini terhadap pengaruh serta penggunaan sosial media yang baik dan benar. Definisi operasional. 1. Sosial media atau media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa merupakan aspek perkembangan yang terkait dengan kemampuan anak untuk melakukan komunikasi baik melalui berbicara, menulis, atau menggunakan bahasa isyarat. Bab 2. Kajian pustaka. A. Hakikat penggunaan media sosial. Media sosial memiliki berbagai jenis platform, mulai dari untuk berkomunikasi jarak jauh, berbelanja, mencari tahu informasi dengan cepat dan mudah seperti Google, media berbelanja seperti Shopee, media untuk menghibur seperti TikTok, dan platform media sosial lainnya. Pertama, pengertian media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini pemakaian sosial media sudah digunakan mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa. Pemakaian sosial media pada anak usia dini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran, bermain game, dan menonton animasi yang mereka sukai di aplikasi YouTube. Penggunaan media sosial yang memiliki durasi yang tidak menentu pada anak dapat memicu anak untuk menggunakan gadget dalam waktu yang lama. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial atau sosial media merupakan jenis komunikasi yang berfungsi atau memiliki tujuan menghubungkan atau berinteraksi secara daring atau online, serta dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah di beberapa platform media sosial. 2. Fungsi dan manfaat sosial media. Pada dasarnya, media sosial berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasi jarak jauh tanpa batasan waktu dan tempat. Berdasarkan pengertian sosial media, adapun beberapa fungsi media sosial pada umumnya sebagai berikut. Pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi internet serta web. Kedua, menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak audiens, many to many. Yang ketiga, melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri. Yang keempat, membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat. Ketiga, dampak positif dan negatif penggunaan sosial media. Sosial media memiliki banyak manfaat bagi semua orang, apalagi digunakan dengan cara yang baik dan benar. Dan semestinya diperbolehkan orang tua menggunakan sosial media pada anak usia dini. Memang perlu, tetapi harus diingat bahwa penggunaan media sosial juga mempunyai dampak positif dan negatif. Ada dua aspek media sosial yang mempengaruhi manusia, yaitu antara yang positif dan yang negatif. Dampak positif penggunaan sosial media antara lain, yang pertama dapat mempererat hubungan silaturahim yang juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. B. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial. C. Dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun mengenai beasiswa dan lain. Adapun beberapa dampak negatif dari penggunaan sosial media antara lain: A. Pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah game online atau melihat film-film lewat YouTube atau media platform lainnya. B. Situs jejaring sosial akan membuat remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri. C. Dari segi bahasa, tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bisa menggunakan bahasa seenaknya seperti apa yang didapat dari media sosial.
Jika dilihat dari uraian efek negatif dan positif penggunaan sosial media di atas, dapat disimpulkan bahwa efek negatif lebih mendominasi ketimbang efek positif dari media sosial. Namun penggunaan media sosial sendiri dapat berpengaruh terhadap pemakainya tergantung dari cara menggunakan media sosial itu sendiri. Apakah bertujuan untuk hal yang bermanfaat atau hal yang tidak berguna. Untuk itu, perlu adanya filterisasi dari dampak positif dan negatif penggunaan sosial media. Namun, anak-anak yang menggunakan sosial media lebih banyak ditemukan dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Dan hal itu tergantung dari bagaimana orang tua mereka mendidik dan mengawasi anak dalam hal bersosial media. B. Perkembangan anak usia dini. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dari pengertian PAUD di atas dapat dipahami bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan pendidikan yang bertujuan untuk merangsang perkembangan anak baik dari sisi jasmani maupun rohani. Agar dapat memberikan berbagai upaya pengembangan, maka perlu diketahui tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi pada anak usia dini. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini akan menjadi modal orang dewasa untuk menyiapkan berbagai stimulasi, pendekatan strategi, metode, rencana, media, atau alat permainan edukatif yang dibutuhkan untuk membantu anak-anak berkembang pada semua aspek perkembangan sesuai kebutuhan ada setiap tahapan usianya. C. Perkembangan bahasa anak. Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, sedangkan para ahli lain berpendapat adanya pengaruh faktor baik eksternal maupun internal terhadap kemampuan bahasa. Berikut beberapa teori pengembangan bahasa yang sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat di antara para ahli tersebut. Yang pertama, teori Navitis. Teori ini berpendapat bahwa ada unsur keterkaitan yang erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Teori Navitis meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir, sedangkan teori behavioristik, pandangan behavioristik beranggapan bahwa manusia merupakan masalah responden sebuah imitasi. D. Dampak media sosial bagi anak usia dini. Secara umum, dampak bersosial media bagi anak usia dini berpengaruh pada aspek-aspek perkembangannya yang meliputi aspek nilai moral dan agama, aspek kognitif, aspek fisik motorik, aspek sosial emosional, serta aspek perkembangan bahasa. Dalam aspek perkembangan nilai moral dan agama, penggunaan sosial media pada anak dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua atau guru dapat memungkinkan sang anak mengakses situs yang tidak seharusnya anak akses dan lihat. Apabila hal ini terjadi, dapat berakibat pada kerusakan moral dan akhlak atau nilai agama yang dianutnya. Hal ini dapat terjadi karena semakin mudah terbukanya akses internet dalam menampilkan segala konten yang semestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Pada hakikatnya, anak yang hidup tanpa gadget dan sosial media akan menghabiskan sebagian besar waktunya pada aktivitas motorik, berupa melakukan gerakan-gerakan motorik kasar sederhana seperti berjalan, melompat, berjinjit, dan juga berlari-larian, serta dapat berinteraksi secara langsung pada orang lain atau teman sebayanya. Sedangkan dalam aspek perkembangan bahasa, anak yang sibuk dengan dunia gadget atau sosial medianya akan sulit mengembangkan kemampuan berbicaranya karena mereka cenderung hanya diam sambil menikmati berbagai fitur aplikasi game yang ada di gadget mereka. Hal ini bisa juga menjadikan anak enggan untuk membaca buku dan juga berinteraksi atau bersosialisasi secara nyata pada orang-orang di sekitarnya, terkhusus pada teman sebayanya. Berdasarkan paparan di atas, dapat kita pahami bahwa pengenalan sosial media bagi anak usia dini perlu memperhatikan dampak positif dan negatif yang dapat berpengaruh terhadap seluruh aspek-aspek perkembangan anak. Anak perlu diawasi dan dibatasi tidak hanya dalam penggunaan gadget tetapi juga dalam menggunakan sosial media sesuai dengan aturan yang disepakati. Orang tua dan guru sangat berperan penting dalam proses perkembangan aspek-aspek pada anak usia dini. Untuk itu, orang tua dan guru dituntut untuk dapat mengawasi penggunaan gadget dan juga penggunaan sosial media pada anak agar tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian yang penulis akan teliti ini, ada penelitian yang relevan sebagai bahan acuan penulis. Antara lain,
Yang pertama, rujukan yang pertama dari Intan Diaharetno, Palupi FK Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul Pengaruh Media Sosial pada Perkembangan Kecerdasan Anak Usia Dini. Desain penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan melalui triangulisasi data berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemberian media sosial berupa YouTube yang berbentuk video merupakan salah satu langkah yang tepat dalam pemberian dan pembentukan stimulus pada anak usia dini. Tidak lupa peran orang tua sangat penting untuk pengawasan dan pengontrolan anak terhadap media sosial YouTube. F. Kerangka pikir. Tahap yang penting dalam suatu penelitian yaitu kerangka konsep, di mana kerangka konsep merupakan abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel, baik itu variabel yang diteliti maupun yang tidak diteliti. Nursakam 2013. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosial media terhadap bahasa anak di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. G. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Tidak ada pengaruh antara penggunaan sosial media terhadap perkembangan bahasa anak di Desa Poni-Poniki. HI, ada pengaruh antara penggunaan sosial media terhadap perkembangan bahasa anak di Desa Poni-Poniki. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini telah dilakukan di Desa Poni-Poniki, Kabupaten Kolaka Timur pada bulan September sampai November 2021. B. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diasumsikan sebagai informasi dalam bentuk pernyataan bilangan yang didasarkan pada hasil perhitungan. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sugiono 2014. Dalam penelitian ini, populasinya adalah anak usia 5-6 tahun yang ada di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, yang berjumlah 25 orang anak usia dini. 2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono 2014. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. D. Variabel penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2012. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output, kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Akibatnya, variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas ialah penggunaan sosial media pada anak usia dini, sedangkan variabel terikat ialah pengaruh sosial media terhadap bahasa anak usia dini. E. Pengembangan instrumen. Penelitian instrumen. Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka diperlukan suatu instrumen yang valid dan konsisten serta dapat tepat dalam memberikan data hasil penelitian atau reliable. Instrumen yang diterapkan pada penelitian ini yakni observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema dan informasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. F. Teknik pengumpulan data. Guna untuk mendapatkan data yang diharapkan pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara yang pertama, observasi. Observasi menurut Sugiono adalah sebuah teknik pengumpulan data. Mempunyai teknik yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Dengan jumlah anak yang ditargetkan sebanyak 25 orang, observasi dilakukan pada anak usia 5-6 tahun atau kelompok B. 2. Dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2015, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam
Penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi adalah kegiatan mendeskripsikan data, menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu bidang ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan serangkaian informasi yang telah dikumpulkan. Statistik inferensial digunakan untuk membuat prediksi atau perbandingan tentang kelompok yang lebih besar atau populasi, menggunakan informasi yang dikumpulkan tentang sebagian kecil populasi itu, atau yang disebut sampel. Dengan demikian, statistik inferensial melibatkan generalisasi di luar data, sesuai tidak yang dilakukan statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini ada dua, yaitu penggunaan sosial media pada anak usia dini sebagai variabel bebas yang dilambangkan dengan X, serta pengaruh sosial media terhadap bahasa anak usia dini sebagai variabel terikat yang dilambangkan dengan Y, serta berpangkat 1. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai materi atau mengenai isi dari keseluruhan proposal saya. Saya Tiara Insani, mohon maaf jika masih banyak kurangnya dan masih banyak kata-kata yang tersendat-sendat. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.